menghormati, dan saling menghormati. Deskripsi mata pelajaran dan topik. Saya mengajar mata pelajaran IPAS dengan topik rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui kegiatan makan dan dimakan. Topik ini penting karena membantu siswa memahami hubungan antara makhluk hidup di alam. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian makanan, menyebutkan contoh rantai makanan sederhana, bekerja sama dalam kelompok, menghargai perbedaan kemampuan teman. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan, saya memulai pembelajaran dengan yang pertama, salam dan ice breaking singkat. Yang kedua, menampilkan gambar sawah. Yang ketiga, bertanya, siapa yang pernah melihat burung memakan ulat? Siapa yang pernah melihat ayam memakan biji? Hal ini untuk mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Kegiatan inti, saya menjelaskan konsep dasar di mana rantai makanan dimulai dari tumbuhan sebagai produsen karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contoh sederhana yaitu padi, ulat, dan burung. Saya menjelaskan bahwa padi dimakan ulat, ulat dimakan burung. Jadi energi berpindah dari padi ke ulat lalu ke burung. Kemudian siswa bekerja dalam kelompok heterogen dan setiap kelompok mendapatkan kartu gambar makhluk hidup dan diminta menyusun rantai makanan. Selama diskusi, saya berkeliling membantu siswa yang membutuhkan dukungan. Bagian penutup, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Saya memberi penguatan dan rangkuman. Semua makhluk hidup saling bergantung dalam rantai makanan. Saya menutup dengan refleksi singkat. Apa hal-hal baru yang kalian pelajari hari ini? Strategi dan media pembelajaran. Saya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok, pembelajaran visual seperti gambar dan kartu bergambar, pendekatan diferensiasi, yaitu tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa. Media yang digunakan, poster rantai makanan, kartu gambar hewan dan tumbuhan, lembar kerja bergambar. Nah, adaptasi untuk siswa berkebutuhan khusus. Untuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan, saya menggunakan gambar yang lebih besar dan jelas, memberi instruksi langkah demi langkah, dan memberi waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas, mendampingi secara personal saat mengerjakan tugas, dan misalnya jika siswa kesulitan menulis, mereka boleh menyusun kartu gambar sebagai jawaban. Metode evaluasi, penilaian dilakukan melalui yang pertama, observasi kerjasama siswa. Yang kedua, hasil kelompok menyusun rantai makanan. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penilaian alternatif, yaitu menggambar atau menunjuk gambar, bukan hanya menulis. Implementasi di kelas inklusif. Yang pertama, persiapan kelas. Sebelum mengajar, saya menata kelas dengan yang pertama, meja berkelompok agar siswa bisa bekerja sama. Aturan kelas yang ramah seperti saling menghormati, tidak mengejek teman, saling membantu. Strategi partisipasi semua siswa. Agar semua siswa aktif, saya memberi peran berbeda dalam kelompok seperti penyusun kartu, penulis, dan presenter. Memberi kesempatan berbicara bergiliran dan menghargai setiap jawaban siswa. Dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus, saya memberikan gambar tambahan, contoh lebih sederhana, penjelasan ulang bila diperlukan, pendampingan lebih intensif, pengamatan respon siswa. Saya mengamati siapa yang aktif, siapa yang masih bingung, siapa yang membutuhkan bantuan. Jika ada siswa kesulitan, saya menyesuaikan cara menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Refleksi pembelajaran, tantangan yang dihadapi, mengatur waktu agar semua siswa terlayani, menyeimbangkan kebutuhan siswa yang berbeda, menjaga kelas tetap kondusif, strategi mengatasi tantangan, menggunakan kerja kelompok, memanfaatkan media visual, memberi instruksi bertahap, dan bersikap sabar dan suportif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.